Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji linearitas. Pengertian uji linearitas. Uji linearitas merupakan syarat dari statistik parametrik sebagaimana yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Uji linearitas adalah pengujian untuk menganalisis keberadaan hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu kita pasti mengenal yang namanya variabel independen dan variabel dependen. Lah, linearitas itu yang dimaksud adalah hubungan antara kedua variabel tersebut. Linearitas dimaknai untuk setiap perubahan nilai variabel independen akan menghasilkan perubahan yang konstan pada variabel dependen. Variabel independen ini kan variabel bebas yang nanti berpengaruh terhadap atau mempengaruhi terhadap variabel dependen. Misalnya independen adalah X, kemudian dependen adalah Y. Maka yang dimaksud dengan linearitas di sini adalah ketika variabel independen mengalami perubahan, dampaknya itu konstan terhadap variabel Y-nya atau variabel dependennya. Tetap, maka itu yang dimaksud dengan linearitas dalam hal ini. Uji ini sebagai prasyarat dalam uji hipotesis, misalnya yaitu independent sample t-test, one way ANOVA menurut Purnomo. Kemudian menurut Fajri Ismail, ini biasanya digunakan untuk sebelum melakukan analisis regresi dan analisis jalur. Macam-macam uji linearitas. Ada scatter plot graph, artinya grafik, kemudian compare mean, Durbin-Watson, uji Ramsey, dan uji LM atau Lagrange multiplier. Nah, kelima uji ini akan kita coba meskipun tidak semuanya itu populer, gitu ya. Sebagai bahan latihan, ini terdapat 16 data, ya, 16 responden. Misalnya di sini akan diuji apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini berarti variabel dependennya adalah Y, kemudian variabel independennya adalah X1, dan variabel independen yang kedua adalah X2. Kita akan coba dengan menggunakan macam-macam dari uji linearitas yang tadi, yang ada 5 tadi. Yang pertama adalah scatter plot graph. Uji linearitas dapat diketahui dengan scatter plot yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan independen. Teori dasar dibalik penggunaan scatter plot ini dalam uji linearitas itu sama sebagai definisi tadi, bahwa hubungan antara dua variabel dapat didefinisikan sebagai linear. Maka scatter plot dapat dikatakan sebagai alat untuk uji hipotesis linear dan mendapatkan informasi visual. Jadi secara grafik nanti dengan scatter plot kita bisa melihat apakah ini linear atau tidak. Berikut langkah-langkahnya, langsung saja kita coba praktekkan untuk uji linearitas dengan scatter plot. Di sini sudah saya siapkan untuk datanya. Seperti halnya data contoh latihan yang tadi sudah saya input. Settingan variable view-nya adalah ini. Kemudian setelah itu tinggal kita input datanya. Lah, langsung saja untuk menampilkan scatter plotnya. Klik graph. Kemudian di sini kita bisa pilih legacy dialog, kemudian scatter. Kita pilih yang paling kiri atas, yaitu simple scatter. Setelah itu kita tinggal masukkan saja, misalnya dalam hal ini saya menggunakan satu data saja untuk variabel independennya untuk mempermudah, misalnya X1 Y dengan X1, misalnya seperti itu. Jika ini ada dua variabel independen, nanti akan kita gunakan untuk uji-uji yang lainnya. Setelah itu tinggal kita oke saja. Maka akan muncul scatter plot seperti ini. Kemudian bisa di double klik. Nah, nanti bisa dilihat dari ini. Nah, untuk menampilkan garis horizontalnya.
Nah, ini cara untuk menampilkan scatter plotnya. Setelah itu, bagaimana interpretasinya? Nah, interpretasi ini secara visual, persebaran titik-titik ini telah cukup tersebar di sekitar garis horizontal dan juga tidak membentuk pola tertentu, sehingga secara kasat mata atau secara visual dapat dikatakan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Namun uji ini dengan menggunakan scatter plot graph tentu masih dirasa cukup lemah, gitu ya. Maka kita perlu menggunakan uji-uji yang lain yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah uji compare mean. Uji linearitas mean comparison adalah metode uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Dalam hal ini memang uji linearitas dengan compare mean. Kriterianya ya, jika nilai signya lebih besar daripada 0,05 maka hubungan antara X dan Y linear. Apabila kurang dari maka hubungan antara X dan Y non linear. Jadi itu adalah uji compare mean. Langsung saja kita coba untuk yang uji linearitas compare mean. Dengan menggunakan data yang sama, maka kita bisa langsung menguji dengan mengklik analyze, kemudian compare mean, kemudian nanti bisa dipilih means. Setelah itu kita coba masukkan variabel y-nya ke dependent list, kemudian x1 ke independent list, dan kita masukkan x2 juga ke dependent list. Setelah itu kita klik option, kemudian kita bisa mencentang di sini test for linearity. Nah, ini dia. Setelah itu continue, setelah continue di oke saja. Maka akan muncul untuk output uji linearitasnya. Ya. Untuk interpretasinya, untuk mempermudahkan, nah, kita bisa melihat kedua output di sini. Jadi dari output ini bisa kita cek ada Y X2, kemudian ada Y dan X1. Nah, interpretasi dari keduanya ini berdasarkan output yang tadi, kita bisa mengambil nilai dari nilai signya, nilai signifikansi yang telah didapatkan dari ANAVA tabel Y X1 kemudian Y X2 nya. Lah, interpretasi dari gambar tersebut pada tabel kita lihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan kalau Y dan X1 mempunyai hubungan yang linear. Begitupun juga dengan Y dan X2, di sini kita tahu nilai signya adalah 0,794, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Y dan X2 juga mempunyai hubungan yang linear. Jadi itu untuk uji linearitas dengan menggunakan metode compare mean. Selanjutnya adalah uji linearitas dengan Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson ini sebenarnya lebih dikenal atau lebih luas dan lebih populer digunakan untuk uji autokorelasi. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan kalau bisa digunakan untuk uji linearitas. Nanti pada proses skalanya ya antara 0 sampai dengan 4. Nanti akan kita coba menggunakan tabel Durbin-Watson. Pengujian ini didasarkan pada residual model regresi yang harus memiliki hubungan deret waktu yang kuat antara residual yang berdekatan dalam deret waktu. Jika hubungan ini kuat, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear. Jadi itu adalah secara konseptual. Bagaimana untuk cara mengujinya? Kita lanjutkan untuk data yang tadi.
ini adalah hasil dari uji linearitas compare min. Sekarang kita mulai untuk yang menggunakan Durbin Watson. Di sini langkahnya sedikit berbeda. Yang pertama kita klik transform, kemudian compute variable. Artinya kita akan membuat variabel baru. Ya. Di sini kita beri nama sqrt misalnya untuk x1. Artinya kuadrat. Ya. Rumusnya adalah x1 dikalikan dengan x1. Setelah itu di OK. Nanti akan muncul data baru untuk sqrt x1. Setelah itu kita klik analyze lagi, kemudian regression, lanjutkan ke linear. Barulah setelah itu kita regresikan sqrt x1 ini dengan x1 terhadap y. Jadi y-nya kita masukkan ke variabel dependent, kemudian x1 nya sebagai variabel independen, dan sqrt x1 ini sebagai variabel independen juga. Kemudian kita klik statistik. Setelah itu baru di sini kita centang untuk yang Durbin Watson. Setelah itu continue, setelah itu baru di OK. Nah, sehingga nanti muncul untuk hasil analisis uji Durbin Watson-nya. Kita perhatikan di sini yang untuk summary B-nya, yaitu dihasilkan angka. Lah, berdasarkan nilai Durbin Watson, yaitu nilainya sebesar 1,899. Maka kita bisa membandingkan nilai ini dengan nilai tabel Durbin Watson. Bagaimana cara untuk membandingkannya? Nah, di sini saya untuk mempermudah pembahasan, jadi ini adalah nilai hasil dari output tadi. Kemudian kita tahu bahwa jumlah observasinya adalah 16. Kemudian jumlah variabel independen tanpa konstanta itu adalah 1. Maka untuk mencari tabel Durbin Watson-nya, alfanya 0,05, kemudian n-nya adalah 16, yaitu 1,3709 untuk du-nya. Kemudian untuk dl-nya adalah 1,1062. Jadi tabel Durbin Watson akan ada untuk masing-masing k di sini, k sama-sama 1, 2, dan 3. Kemudian ada dl dan du. Kriterianya adalah mengikuti ini. Jadi untuk kategori Durbin Watson di sini ada 0 sampai dengan dl, kemudian dl sampai dengan du, kemudian 4 hingga du, dan 4 hingga dl hingga 4. Nah, tampak bahwa nilai D yaitu 1,899 dan masuk pada dalam kategori tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan ya, tidak ada kesalahan spesifikasi. Artinya, jadi dalam uji linearitas ini kita lebih mengarah pada terjadi kesalahan spesifikasi atau tidaknya, berarti bisa dianggap sebagai linear gitu ya. Jadi ini adalah perhitungan untuk du dan dl. Catatannya ini hanya melibatkan x dan sqr x1 tanpa melibatkan x2 dan x2 kuadratnya. Sehingga kalau misal melibatkan cara x2 nya tinggal menggunakan cara yang sama. Selanjutnya, uji yang selanjutnya adalah uji LM. Uji LM adalah uji statistik untuk menguji asumsi linearitas dalam analisis regresi. Dalam pengujian ini, hipotesis nolnya adalah model regresi linear, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model regresi non-linear. Jadi, uji ini sangat erat kaitannya dengan analisis regresi yang berulang.
Nah, ini kita anggap sebagai alternatif dari uji Durbin-Watson dan uji Ramsey. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan kuadrat atau pangkat 3 dari variabel bebas dan residual. Jadi nanti setelah ini akan kita cari terlebih dahulu residualnya. Kemudian kita cari dulu X1 pangkat 2-nya, X1 pangkat 3-nya, serta X2 pangkat 2 dan X2 pangkat 3. Barulah kemudian semuanya kembali diregresikan. Sehingga langkah uji ini mengambil nilai residual dari regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah itu, meregresikan kembali dengan variabel independen yang telah dipangkatkan 2 dan 3 terhadap variabel residualnya. Untuk mempermudah langkah-langkah uji linearitas dengan uji LM, kita coba menggunakan data yang tadi. Yang pertama tentu adalah ini sebuah uji yang memang berulang-ulang dalam melakukan analisis regresi. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita regresikan semua variabelnya, Y di dependen, kemudian X1 di independen dan X2 nya kita masukkan. Kemudian setelah itu di OK, sehingga akan muncul hasil analisis statistiknya. Di sini kita gunakan kembali data yang tadi. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, linear. Kemudian kita masukkan saja variabel Y ke variabel dependen, X1 dan X2 nya ke variabel independen. Setelah itu kita klik statistik ya di sini. Kita klik save maksudnya ya. Kita klik save, kemudian kita coba centang yang unstandardized. Ini adalah dalam rangka untuk mencari yang namanya residual tadi. Setelah itu diklik continue, kemudian di OK. Nah, nanti akan muncul data baru residual 1. Artinya inilah residual hasil regresi antara X1 dan X2 terhadap Y. Ini adalah residualnya. Kemudian setelah itu, setelah hasil regresi kita buat transformnya. Tadi kita ingat-ingat kembali bahwa kita akan meregresikan ya variabel residual, kemudian variabel X1 kuadrat dan pangkat 3 serta X2 kuadrat dan pangkat 3 terhadap Y. Sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu X1 pangkat 2 dan pangkat 3-nya. Kemudian X2 pangkat 2 dan pangkat 3-nya. Dengan cara apa? Kita buat variabel baru dengan cara compute variabel. Nah, ini adalah untuk membuat SQRT X1 atau kuadrat dari X1. SQRT 1 misalnya, kemudian saya tulis ulang ini. X1 dikalikan dengan X1. Ini adalah kuadrat berarti. Berarti ini adalah kuadrat dari X1. Setelah itu di OK, maka akan muncul di sini SQRT X1, kemudian buat lagi untuk yang SQRT pangkat 3-nya ya. Untuk yang pangkat 3-nya bisa kita beri pangkat 3 di sini, kemudian dikalikan X1. Nah, ini adalah rumus untuk yang compute variabel. Atau kita tata dulu. Jadi misalnya ini adalah X1 SQRT
X3, artinya X1 dikuadratkan pangkat 3 ya. Rumusnya adalah seperti ini. Oke, setelah itu kita ubah ini menjadi X1 SQRT X2. Nah, jadi biar namanya tertata dengan rapi gitu ya. Setelah ini berarti untuk yang X1. Sekarang untuk yang X2 pangkat 2 dan X2 pangkat 3 kita buat lagi. Transform compute variable, kemudian kita buatkan di sini X2 pangkat 2 terlebih dahulu. Kemudian bisa kita isi di sini X1 X2 kalikan dengan X2. Setelah itu di oke, maka akan muncul lagi di sini X2 SQRT X2. Setelah itu buat lagi untuk yang pangkat 3-nya sekarang pangkat 3 dari X2. Berarti sini pangkat 3, kemudian kita buat di sini X pangkat. Nah, berarti rumusnya adalah X2 kali X2 kali X2 berarti pangkat 3. Setelah itu di oke. Sehingga nanti akan muncul variabel yang pertama tadi, alur dari yang pertama adalah residual, kemudian X1 pangkat 2, X1 pangkat 3, X2 pangkat 2, X2 pangkat 3. Langkah terakhir adalah dengan cara meregresikan semua variabel independen dari X1, X2, X1 kuadrat, X1 pangkat 3, X2 kuadrat, X2 pangkat 3 terhadap resid 01 ini atau residualnya. Langsung saja kita coba analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita kembalikan dulu semuanya untuk mempermudah langkah-langkahnya biar mudah dipahami. Jadi variabel dependennya kita masukkan yaitu unstandardized residual atau residualnya tadi. Kemudian untuk variabel independennya masukkan saja X1, X2, X1 kuadrat, X1 pangkat 3, X2 kuadrat, X2 pangkat 3. Setelah itu kita klik OK saja. Sehingga nanti ketemu hasilnya yaitu adalah ini untuk tabel ANOVA dan koefisiennya serta model summary-nya. Nah, ini dia. Jadi langkah-langkahnya di sini ada prediktornya ya. Untuk meregresikannya di sini tercantum ya. Jadi ada X2 pangkat 3, X1, X1 pangkat 3, X2, X1 pangkat 2, kemudian X2 pangkat 2. Semuanya ada di sini. Nah, terus bagaimana untuk menginterpretasikannya? Nah, kita perhatikan saja untuk nilai dari R-square-nya. Nilai R-square di sini yaitu 0,276. Maka bisa kita kalikan caranya ya. Bisa kita kalikan dengan jumlah data yaitu 16 sehingga hasilnya adalah 4,416. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai chi-square pada untuk degree of freedom-nya adalah 3 dengan taraf signifikansinya itu 5%. Sehingga nanti kalau kita ngecek di tabel distribusi chi-square nanti ketemu adalah 7,8147. Karena nilai 4,416 ini kurang dari 7,8147 menunjukkan bahwa model ini berdasarkan uji linearitas LM telah memenuhi model spesifikasi. Artinya bisa dianggap ini linear. Itu langkah-langkah yang cukup panjang untuk uji Lagrange multiplier. Yang terakhir adalah dengan uji linearitas dengan Ramsey. Secara sederhana, uji Ramsey adalah metode untuk menguji asumsi linearitas dalam model regresi linear. Uji ini dikenal dengan nama uji Ramsey, yaitu Regression Specific Error Test. Tujuannya adalah memastikan bahwa model regresi yang dibangun tidak memiliki polynomial misspecific, artinya tidak berbentuk non-linear. Sedangkan sebagai perhitungan di sini rumusnya adalah F, kemudian ada R square baru dikurangi R square lama dibagi dengan M, kemudian dibagi
Semua itu dengan 1 kurangi R square baru, kemudian tutup kurung, dibagi dengan N kurangi K. Dengan keterangan M jumlah variabel bebas yang baru masuk, N jumlah data, dan K banyak parameter dalam persamaan baru. Nah, untuk mempraktikkannya langsung saja di sini kita masih menggunakan data yang tadi. Kemudian kita coba untuk meregresikan dari X1 ya. Nah, jadi Y-nya kita masukkan ke variabel dependent, kemudian X1-nya kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita centang semuanya untuk bagian-bagian yang saya tandai di sini. Unstandardized, kemudian ada standardized di sini. Ini kita hilangkan. Kemudian yang penting adalah dfit ini. Setelah itu baru continue. Di OK, sehingga nanti akan muncul nilai baru yaitu dff1 ini. Nah, setelah itu barulah kita lakukan analisis regresi lagi dengan melibatkan variabel dff01 tadi. Tadi ada regresi antara Y dengan X1, sekarang kita tambahkan untuk dffit dff1 ini kita masukkan ke variabel independent. Setelah itu baru di OK. Nah, sehingga nanti kita punya hasil output di sini, yaitu yang kita analisis adalah model summary-nya. Model summary B setelah melibatkan dffit, kemudian model sebelum ada dffit. Nah, ini. Maka ini yang akan kita bandingkan gitu ya, untuk diinterpretasikan dalam uji Ramsey. Maka bagaimana interpretasinya? Di sini saya ringkas untuk mempermudah pemahaman. Jadi saya tampilkan semua untuk model summary B-nya. Yang pertama yaitu antara Y dengan X1. Kemudian berarti ini adalah R square-nya ya. Kita anggap ini sebagai R square lama. Kemudian untuk yang baru yang melibatkan dffit ini, R square-nya adalah 0,6335. Lah, interpretasinya berdasarkan tabel model summary lama terlihat bahwa R square-nya adalah sekian. Kemudian untuk yang baru adalah 0,635. Nah, sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus perhitungan tadi, F hitung sama dengan R square baru dikurangi R square lama. Kemudian R square barunya juga masukkan ke sini, N-nya adalah 16, K-nya adalah 1. Setelah itu nanti ketemu nilainya adalah 26,125. Nah, sehingga berdasarkan degree of freedom-nya 0,05, datanya 16 dan 2, maka pada tabel distribusi F didapatkan nilainya adalah 3,63. Karena nilai F hitung sama dengan 26,125 lebih besar daripada F tabel, hal ini menunjukkan bahwa model tidak linear. Artinya tidak dispesifikasi dengan benar. Hal ini bisa kita anggap normal. Kenapa? Kalau pada uji-uji sebelumnya linear, namun pada uji Ramsey ini tidak linear, karena kita hanya melibatkan variabel X1 ini saja. Sehingga spesifikasi dari modelnya itu belum mencakup variabel-variabel lain yang seharusnya relevan. Jadi itu untuk kelima uji linearitas. Dari yang pertama uji dengan scatter plot, kemudian compare mean, setelah itu ada Durbin-Watson, kemudian ada Lagrange multiplier, kemudian yang terakhir adalah uji Ramsey. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.